Bab 791. Presiden, setahu saya, sesepuh keluarga Qin sangat menyukai koleksi barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Kebetulan ini adalah keahlian Anda. Setelah mengatakan itu, Park Jung Jae mengangguk sambil tersenyum. Sedikit sekali anak muda zaman sekarang yang tahu cara mempelajari barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Tetapi Park Jung Jae telah mempelajarinya secara mendalam. Bukan karena dia menyukai hal-hal itu. Kakeknya, mantan ketua Sansing Group, dari generasi Chaebol, menyukai hal-hal itu. Jadi, untuk menyenangkan sesepuh dan mendapatkan hak berbicara di antara cucu-cucunya, dia secara khusus mempelajari hal-hal itu. Dan itu membutuhkan banyak kerja keras. Justru karena itulah dia memiliki saham Sansing Group lebih dulu. Dan diangkat sebagai penerus grup berikutnya. Pada saat yang sama, mempelajari barang antik, kaligrafi, dan lukisan juga dapat berperan dalam berpura-pura pada saat-saat kritis tertentu. Itu juga dapat mempererat hubungan dengan beberapa orang berpengaruh. Kelas atas suka menjadi seniman, dan orang-orang ini tidak kekurangan uang. Mengoleksi barang antik dan lukisan terkenal adalah fenomena umum. Ketika Anda memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, sangat wajar untuk memiliki hobi lain. Da Qiangzi pernah berkata, pengeluaran sebuah keluarga, setelah tidak termasuk pembelian barang-barang mahal seperti RV, mencapai beberapa juta per tahun. Tidak peduli gaya hidup mewah seperti apa yang Anda jalani, itu lebih dari cukup, tetapi jika penghasilan Anda mencapai miliaran, uang Anda tidak akan pernah habis dalam beberapa generasi. Dalam hal ini, apakah menurut Anda benar-benar mahal untuk menghabiskan puluhan juta untuk sebuah lukisan terkenal atau ratusan juta untuk barang antik? Mungkin sulit dipahami oleh orang awam. Barang semacam ini yang tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup apapun, dapat dijual seharga beberapa ratus juta. Apakah Anda para jutawan gila? Nima, apakah barang ini benar-benar bernilai begitu banyak uang? Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa itu memang layak. Orang kaya yang telah mencapai kebebasan kekayaan, di mata mereka, kekayaan mereka tidak akan pernah habis dalam kehidupan ini. Dan uang di bank hanyalah angka. Ini adalah nilai surplus dari seluruh pekerja. Jika nilai-nilai ini tidak dilepaskan, sebenarnya nilai-nilai tersebut tidak berarti. Membeli barang antik, mobil mewah, kapal pesiar, dan banyak hal yang tidak mampu dibeli oleh orang biasa sebenarnya adalah pelepasan nilai. Masyarakat ini juga membutuhkan beberapa barang bernilai sangat tinggi untuk melepaskan daya beli. Kalau tidak, apa gunanya menghasilkan begitu banyak uang? Terlebih lagi, barang-barang seperti kaligrafi dan lukisan antik tidak akan mengalami penyusutan nilai setelah dibeli, dan bahkan dengan perkembangan ekonomi, kaligrafi dan lukisan antik ini akan semakin berharga. Tingkat apresiasinya lebih cepat daripada tingkat apresiasi rumah Anda. Hanya dengan memperdagangkan lukisan terkenal, Anda bisa mendapatkan jutaan, uang yang tidak bisa Anda dapatkan meskipun Anda bekerja keras sepanjang hidup Anda. Menurut data survei, Chen Yuan adalah orang yang sangat berbakat. Dia pandai bermain basket, menyanyi, menari, piano, biola, go, dan bahkan berakting. Tetapi energi seseorang untuk belajar terbatas. Dia belum pernah menunjukkan keterampilan dalam kaligrafi, melukis, dan apresiasi barang antik. Dia seharusnya tidak mengetahui hal-hal ini. Kali ini, jika anak ini berani muncul di perjamuan, lihat bagaimana aku menamparkan wajahnya. Kata Park Jung Jae dengan ganas. Presiden, yakinlah bahwa Chen Yuan pasti akan membayar mahal atas kesombongan dan perilakunya yang otoriter. Dia memamerkan kekuasaannya di Tiongkok, dan kami, Sansing, mungkin tidak akan menerimanya. Selain itu, Big Chat TV dan Liu Ep dengan gila-gilaan merebut pasar trafik. Perilaku seperti ini, tanpa diragukan lagi, telah menggeser kue grup Penguin. Mungkin kali ini, kita bisa bekerja sama dengan grup Penguin untuk menekan aset Chen Yuan dari berbagai sudut. Dan ada satu poin lagi. Beberapa waktu lalu, Feidun Capital mengakuisisi sejumlah perusahaan di bawah Chaebol Li dengan modal yang sangat besar, menyelesaikan akuisisi grup super besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Feidun Capital telah mencapai kesuksesan besar dan menghasilkan banyak uang dalam gelombang ini, setelah pertempuran ini, arus modal grup mereka pasti akan menghadapi tekanan besar, dan pasti akan membutuhkan waktu pemulihan untuk menarik dana. Saat ini, kita dapat sepenuhnya menekan aset Chen Yuan tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia terlalu bersemangat untuk berekspansi. Ini adalah kesempatan kita. Dia telah menjatuhkan Chaebol keluarga Li, tetapi dagingnya belum dimakan. Tidakkah kau dengar bahwa burung snipe dan kerang sedang bertarung, dan nelayanlah yang diuntungkan? Kata-kata asisten itu. Seketika, Park Jung Jae tercerahkan. Seluruh tubuhnya langsung bersemangat. Dia perlahan-lahan menyusun rencana besar dalam pikirannya. Industri di bawah Chen Yuan memang telah berkembang terlalu cepat.
Jika perusahaan berkembang terlalu cepat, hal itu pasti akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil dan rantai permodalan rentan terhadap masalah. Dia membeli perusahaan di mana-mana, dan menelan caibol bernilai triliun dolar sekaligus. Saya khawatir itu tidak akan dicerna dalam waktu dekat. Saat ini, jika kita dapat menyatukan sejumlah perusahaan yang bersaing dengan Chen Yuan dan membujuk modal internasional untuk masuk, mungkin kita dapat mengalahkan Chen Yuan dengan satu tongkat. Bahkan jika tidak membunuhnya, itu dapat sangat melukai vitalitasnya. Mari kita persiapkan jamuan makan dulu, dan hal-hal lain perlu dibahas nanti. Baik, Presiden. Asisten itu mengangguk. Waktu berlalu. Pukul 18.30. Chen Yuan bersembunyi di ruang bawah tanah untuk bermain game. Mengandalkan kesadaran operasionalnya yang luar biasa, dia memenangkan 50 kill chicken. Dia resmi dibanet lagi. Alasannya adalah dicurigai curang. Kali ini, Chen Yuan benar-benar marah. Sial, sudah berapa kali gelar ini diberikan? Kalian selalu bilang aku curang. Aku akan menghajarmu. Sangat menipu, apakah kamu masih bisa bermain game? Masalahnya adalah aku tidak akan bermain lagi. Bukankah tidak apa-apa jika aku mengembangkan game dan memainkannya sendiri? Chen Yuan sangat marah hingga ingin menjatuhkan ponselnya. Bukankah dia baru saja membunuh lebih banyak orang? Mengapa kau mencurigainya curang? Dia membunuh banyak orang dan memiliki kemampuan operasional yang baik, jadi dia hanya menutup telepon. Astaga, apakah kau mulai linglung? Wang Cai, bisakah kau mengembangkan game mobile makan ayam secara mandiri? Tanya Chen Yuan dengan santai. Baik, Tuan, apakah Tuan memiliki persyaratan khusus untuk pengaturan game? Wang Cai muncul dari layar dan bertanya sambil tersenyum. Dibandingkan beberapa hari sebelumnya, tingkat IQ-nya tampaknya sedikit meningkat. Sudah sepenuhnya mampu memahami arti kata-kata Chen Yuan. Persyaratan khusus, karena ini game makan ayam, petanya bisa dibuat lebih indah, lebih besar, dan lebih realistis. Ada juga masalah pengalaman bermain game. Menurutku tidak masalah jika petanya lebih besar, tapi akan menyebalkan jika kita tidak bisa bertemu orang sepanjang waktu. Apa gunanya memainkan game ini tanpa membunuh orang? Apakah kamu ingin terus bermain sampai akhir zaman? Game seperti ini, paling baik jika setiap kali masuk ada 1000 orang, lalu memulai pertempuran kelompok 1000 pemain. Bukankah ini lebih menarik daripada 100 orang? Seru juga membunuh seperti ini. Mengenai pengoperasian game, saya pikir semakin sederhana semakin baik. Semakin baik server game dapat digunakan secara global, sehingga pemain dari seluruh dunia dapat bermain dalam game yang sama, sehingga Anda tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan lawan main. Untuk saat ini, itulah persyaratannya. Bab 792. Baik, Tuan. Saya mulai mendesain dan mengembangkan game sekarang juga. Munculnya game mobile makan ayam berawal dari game komputer makan ayam dari luar negeri. Game ini lebih awal, dan agak mirip dengan game tembak-menembak CF. Namun, CF terutama berfokus pada pertempuran senjata api. Sedangkan untuk game makan ayam, terjun payung, mencari material, pertempuran tim, penyelundupan narkoba, pengeboman, pertempuran mobil, menembak jitu, telah ditambahkan ke dalam game. Mode permainan bertahan hidup di pulau terpencil lebih realistis. Tingkat permainan juga meningkat pesat. Kemudian, game ini lahir sebagai game mobile dan diambil alih oleh Penguin Group. Secara bertahap menyebar ke seluruh negeri. Menjadi salah satu game mobile skala besar terpopuler di pasaran. Bersama dengan Raja Pestisida, menguasai seluruh pasar game. Dari pria parubaya hingga siswa sekolah dasar taman kanak-kanak, tidak ada yang tidak mengenal kedua game ini. Kedua game ini dimiliki oleh Penguin Group. Dapat dikatakan bahwa Penguin Group menduduki posisi dominan absolut di seluruh industri game Tiongkok. Selain itu, Penguin Fights the Landlord, Crossfire, DNF, dan game populer lainnya hampir semuanya berada di bawah kekuasaan Penguin. Dominasi Penguin di dunia game sama sekali bukan tanpa alasan. Tidak ada perusahaan game yang bisa lepas dari kekuasaan Penguin. Chen Yuan tidak pernah berpikir demikian. Dia akan mengguncang posisi Penguin di dunia game. Terutama karena merasa terganggu dengan gelar tersebut. Karena itu, dia akan mengembangkan game sendiri dan memainkannya. Bebaskan diri dari belenggu. Terlebih lagi, dalam game adu ayam, dia benar-benar merasa bahwa 100 orang terlalu sedikit, dan pertempuran tim dengan 1000 orang sudah cukup untuk membunuh. Ini adalah game idealnya. Tentu saja, insinyur game Penguin seharusnya tidak memikirkan hal ini. Sebaliknya, meningkatkan game pertempuran tim dari 100 pemain menjadi 1000 pemain pasti akan sangat meningkatkan tekanan pada server game. Dampak data pasti bukan hanya peningkatan 10 kali lipat, tetapi mungkin berlipat ganda secara geometris. Dalam pertempuran tim dengan 1000 orang,
pertempuran besar-besaran pasti akan terjadi. Begitu pertikaian semacam ini terjadi, akan timbul guncangan data yang besar dalam waktu singkat. Sangat mudah mengalami pembekuan layar, penurunan frame rate, dan bahkan kerusakan server total. Waktu pencocokan dalam sebuah game juga akan meningkat drastis. Penguin sudah menjadi pengganggu di dunia game. Posisinya di industri game tak tergoyahkan. Tidak perlu meningkatkan kesulitan game. Tidak perlu revisi besar-besaran pada game makan ayam. Yang terpenting, dengan teknologi rekayasa game mereka saat ini, mungkin tidak memungkinkan untuk mengembangkan game yang mendukung pertempuran tim ribuan pemain. Ini agak berlebihan. Game seperti itu pasti akan memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada perangkat keras ponsel pengguna, dan juga akan memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada server operator game. Tapi Chen Yuan tidak peduli tentang itu. Karena kecerdasan buatan dapat dikembangkan, biarkan kecerdasan buatan yang melakukannya. Satu kecerdasan buatan sebanding dengan ribuan insinyur game top. Chen Yuan dapat menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli server untuk pengoperasian game, itu bukan masalah besar. Bagus sekali, Wang Cai, tugas mulia dan berat ini dipercayakan kepadamu, jangan mengecewakanku. Baik, Tuan, Wang pasti akan melakukan yang terbaik untuk tugas yang diberikan oleh Tuan. Tidak apa-apa, kamu kembangkan gamenya perlahan, dan aku harus pergi ke pesta, jadi aku harus segera pergi. Chen Yuan baru saja keluar dari ruang bawah tanah. Tiba-tiba, telepon berdering. Ia membuka ide penelepon untuk melihat. Ternyata itu panggilan dari luar negeri. Chen Yuan ragu sejenak, tetapi tetap memilih untuk menjawab. Halo, siapa ini? Kakak Chen Yuan, ini benar-benar suara kakak Chen Yuan, aku tidak salah dengar, wow gelombang. Kakak Chen Yuan, aku ingat nomor teleponmu dengan benar, aku Sutong. Di telepon, suara wanita yang terisak tiba-tiba terdengar. Sepertinya selama ini, dia telah sangat menderita. Mendengar suara yang familiar itu lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk menangis. Dasar sial, kenapa kau selalu sial? Chen Yuan hampir muntah. Hantu Lin Sutong begitu menghantui. Untuk apa kau menghubungiku? Kakak Chen Yuan, aku meneleponmu hanya untuk memberitahumu bahwa aku sudah aman sekarang. Terima kasih telah mengirim seseorang untuk menyelamatkanku, aku tahu kau selalu peduli padaku. Jangan terlalu sentimental. Aku tidak mengirim siapapun untuk menyelamatkanmu. Hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Kata Chen Yuan dingin. Saudara Chen Yuan, jangan berbohong padaku. Siapa lagi yang bisa menghabiskan sejumlah besar 37 miliar untuk memposting misi penyelamatan yang fantastis di Dark Web? Aku tidak percaya ada orang asing yang tidak mengenalku dan bersedia menghabiskan miliaran dolar untuk menyelamatkanku. Kecuali kau, tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar peduli padaku. Kakak Chen Yuan, tidak peduli kata-kata kejam apapun yang kau ucapkan, aku yakin kau masih peduli padaku di dalam hatimu. Kata-kata Lin Sutong hampir membuat Chen Yuan muntah darah di tempat. Petik 2. Lin Sutong, biar ku katakan terus terang, aku sama sekali tidak peduli padamu. Aku memasang hadiah di Dark Web, hanya untuk percobaan. Aku tidak bermaksud menyelamatkanmu sejak awal. Aku pergi ke Las Vegas. Itu hanya untuk menyelamatkan Meng Meng, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan panggil aku lagi, hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Kata Chen Yuan dengan tegas. Jika aku tahu beberapa hari yang lalu, aku seharusnya tidak merasa iba. Dengan semangat kemanusiaan, misi penyelamatan dihentikan. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Lin Sutong. Sama sekali tidak mungkin untuk menggabungkannya kembali. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang harus diselamatkan atau siapa yang harus dibunuh, jadi aku mencantumkan namamu. Bisakah kau berhenti berpikir terlalu banyak? Saudara Chen Yuan, kau akui saja, apakah ini benar-benar misi yang kau berikan? Aku tahu kau tidak akan membiarkanku pergi. Saudara Chen Yuan, aku berhutang budi padamu. Aku pasti akan membalas semua cinta dan kasih sayang yang kuberikan padamu. Dududu gelombang. Setelah Lin Sutong selesai berbicara, dia menutup telepon. Chen Yuan terkejut. Apakah dia sudah mengatakan semuanya? Lin Sutong, kenapa kau tidak bisa mendengar intinya? Apa yang kumaksud? Chen Yuan memutar matanya. Dia tidak berdaya untuk mengeluh. Lagi pula, kekuatan menjilat anjing memang terlalu kuat. Dia mengatakan hal seperti itu, tapi dia masih bisa menjilatnya. Mungkinkah apa yang kukatakan tidak cukup jelas? Aku mengatakannya begitu belak-belakan, bodoh. Chen Yuan berjalan ke tempat parkir bawah tanah sambil mengumpat. Melihat deretan mobil mewah di garasi. Ia secara acak memilih Bugatti Veyron dan menuju Hotel Regal di Modu. Malam di kota ajaib. Antara pukul 5.30 dan pukul 8.30 malam, adalah jam-jam puncak kemacetan.
Mobil-mobil yang datang dan pergi di jalanan sangat padat dan berjejer berdampingan. Kemacetan lalu lintas membuat Anda ragu akan hidup. Namun, Chen Yuan mengendarai Bugatti Veyron, dan tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Tidak ada yang berani berhenti di depannya. Kemanapun mereka pergi, pemilik mobil dari semua seri memberi jalan satu persatu, setidaknya 5 meter darinya, karena takut menabraknya. Bahkan sopir taksi jadul yang biasa mengantar makanan pun langsung memberi hormat satu persatu. Sekitar pukul Chen Dian tiba di Hotel Regal di Modu. Nama hotel ini agak familiar, sepertinya hotel bintang 5 milik Feidun Capital. Bab 793. Terbaring di rumput, Bugatti Veyron, mobil ini harganya puluhan juta. Tampan, bolehkah aku menambahkanmu di WeChat? Begitu Chen Yuan keluar dari mobil, sebuah Mercedes-Benz merah masuk di sebelahnya, dan tiba-tiba dua wanita muda turun. Mereka langsung meminta informasi kontak Chen Yuan. Grup aktif. Chen Yuan tanpa sadar ingin menolak, tetapi begitu dia berbalik, dia tiba-tiba terkejut. Kedua wanita muda ini ternyata kembar. Dan mereka terlihat hampir sama persis, mereka semua tipe yang sangat imut. Seperti dua boneka keramik dengan gaya yang sama, mereka tampak seperti bunga dan giok, kulit mereka seperti krim, murni dan menggoda. Bagaimana mungkin gadis secantik itu begitu proaktif? Ini adalah situasi yang belum pernah dialami Chen Yuan sebelumnya. Kecantikan berkualitas tinggi seperti itu terkadang berinisiatif meminta WeChat. Maaf, aku tidak mau menambahkanmu. Kata Chen Yuan terus terang. Tidak ada basa-basi sama sekali. Melemparkan kalimat berikutnya, dia berbalik dan pergi. Meskipun si kembar sangat menarik, Chen Yuan tidak pernah menggoda gadis yang berinisiatif. Dia lebih suka bersikap pasif. Bahkan awalnya dia membenci Chen Yuan. Sungguh mesum. Kau. Si kembar terdiam sejenak. Dia terlihat sangat imut, dia tipe gadis polos di mata semua pria heteroseksual, dalam keadaan normal, dia tidak akan berinisiatif menyerang. Hanya ketika bertemu pria berkualitas tinggi dia akan memilih untuk berinisiatif. Tidak ada pria yang akan menolaknya sama sekali. Tapi kali ini, dia ditolak. Menyebalkan. Sungguh memalukan. Kak, ini sepertinya kegagalan pertamamu. Tidak bisa dipercaya masih ada laki-laki yang menolakmu. Tunggu sebentar. Laki-laki ini terlihat familiar, sepertinya dia. Presiden Yan. Benar-benar Bos Yan, kau berbaringlah. Adik perempuannya sama tercengangnya. Kak, tunggu sebentar, biarkan aku yang melakukannya. Sebelum kakak perempuannya setuju, si kembar memimpin dan mengejar Chen Yuan. Maaf, Presiden Yan, kami yang tadi bersikap kasar. Presiden Yan, saya penggemar kecil Anda, saya sangat menyukai film-film Anda, dan bakat Anda, saya sangat menghargai Anda, saya menyukai Anda. Maaf, saya bukan penggemar biasa. Chen Yuan mengucapkan sepatah kata dingin. Tanpa berhenti, dia langsung masuk ke hotel. Mereka semua adalah penggemar, dan popularitas mereka pasti sangat tinggi. Gadis seperti Chen Yuan ini terlalu malas untuk melihat. Kamu. Saudara kembarnya juga bingung. Tuan Yan berbicara begitu terus terang. Kakak, sepertinya kamu juga gagal. Aku pernah mendengar bahwa Yan selalu menjadi anak orang kaya generasi kedua yang sangat riang. Dia memiliki hubungan yang ambigu dengan banyak wanita cantik, tetapi barusan kami menghubunginya lewat WeChat, dan dia mengabaikan kami. Ada apa ini? Ketika si kembar muncul bersama, dalam keadaan normal, mereka akan membentuk superposisi pesona di mata para pria. Bahkan jika mereka tidak muncul bersama, jika keduanya keluar sendiri, mereka berdua adalah wanita cantik kelas atas. Mereka terlihat seperti tipe yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Mengapa Chen Yuan tidak terpancing? Agak tidak ilmiah. Sepertinya dia menghadiri jamuan makan Tuan Qin hari ini. Tidak masalah. Jangan lihat dia bersikap dingin hari ini. Aku akan membuatnya tunduk di bawah rok delimaku dalam waktu singkat. Semua pria itu berbudi luhur, jadi tidak akan lama untuk berpura-pura. Kakak, itu yang kau katakan, aku ingin bersaing denganmu, siapapun yang menang melawan Presiden Yan duluan. Baiklah, mari kita bandingkan. Pasangan saudara kembar ini sangat terkenal di kalangan sosialita di Shanghai. Kakak Simen Nana, adik perempuan Simen Tingting. Mereka adalah dua putri dari keluarga Simen di Modu. Keluarga Simen dulunya dianggap sebagai keluarga kaya, tetapi 20 tahun yang lalu, karena manajemen yang buruk, bisnis keluarga secara bertahap merugi dan menjadi sepi. Namun, hanya dalam 3 tahun, keluarga Simen, dengan mengandalkan kedua saudara perempuan ini, secara bertahap membalikkan keadaan, dan secara bertahap berkembang dari keluarga kecil yang terpuruk menjadi salah satu keluarga besar dan terhormat di Shanghai. Kedua saudara kembar ini telah banyak berkontribusi. Bukan karena mereka memiliki bakat bisnis yang hebat.
Itu hanya karena mereka memiliki jaringan kontak yang sangat luas. Sederhananya, ada lebih banyak Kaizi. Di kolam ikan kedua gadis ini, ada ikan yang tak terhitung jumlahnya. Dan masing-masing adalah ikan besar. Dikenal sebagai Ratu Laut wanita teratas di kota sihir. Saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa saudara kembar yang tampak polos itu ternyata adalah dua bajingan kelas atas. Spesialis dalam mempermainkan perasaan laki-laki. Dan mereka mempermainkan perasaan laki-laki berkualitas tinggi. Saya tidak tahu berapa banyak generasi kedua yang kaya, generasi pertama, telah menjadi anjing penjilat mereka. Beberapa orang bahkan rela mempertaruhkan kekayaan mereka demi mereka. Pertama-tama, penampilan kedua gadis ini hampir mencapai 9 poin, dan mereka bisa dianggap sebagai wanita tercantik. Kedua, mereka kembar, yang memiliki efek daya tarik yang berlipat ganda. Selain itu, wanita cantik biasa pada dasarnya tidak terlalu proaktif, tetapi mereka berbeda. Ketika mereka bertemu dengan generasi kedua atau generasi pertama yang kaya, mereka akan memilih untuk mengambil inisiatif. Dan dia sangat berempati, dia bisa disebut ahli seni teh. Dalam hal ini, berapa banyak pria yang bisa menolak godaan mereka? Terlebih lagi, mereka sendiri memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan mereka benar-benar Baifumei. Karakter ini sungguh tak terkalahkan. Setelah berada di lingkaran selebriti selama 3 tahun, kedua saudari dari keluarga Simen dikelilingi oleh banyak penjilat, dan mereka semua adalah penjilat orang kaya. Kak, aku dengar di kalangan tertentu Yan selalu menghabiskan uang untuk gadis-gadis di sekitarnya. Dia sangat dermawan. Dia sering memberikan bangunan senilai miliaran, dan bahkan menginvestasikan puluhan miliar untuk memulai perusahaan untukmu. Zhao Yuqi dan Xiao Ruoyu hanyalah 2 contoh nyata. Selama kau bisa dekat dengan Tuan Yan, belasan anjing penjilat di sekitarmu tidak akan sebaik dia sendirian. Kata si Men Tingting dengan bersemangat. Memang, sebenarnya aku sudah lama ingin berhubungan dengan Tuan Yan, tetapi dia sepertinya tidak pernah menghadiri pertemuan kalangan atas di Shanghai, dan tidak ada cara untuk menghubunginya sama sekali. Kali ini aku beruntung, dan aku bertemu dengannya secara kebetulan. Dengan cara ini, lain kali aku akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya dengan alasan yang jelas. Simon Nana sangat percaya diri. Pengalamannya dalam menangkap Kaizi diperoleh melalui pertempuran nyata yang tak terhitung jumlahnya. Pertama-tama, dia akan melakukan segala yang mungkin untuk secara aktif berteman dengan target yang ideal, dan dia memiliki mental yang kuat, tidak pemalu dan pendiam seperti gadis biasa. Karena wajahnya yang polos dan cantik, pada dasarnya tidak ada pria yang akan menolaknya. Kecuali jika Anda sudah memiliki istri atau pacar. Tapi itu juga tidak masalah. Selama cangkul diayunkan dengan baik, tidak ada sudut yang tidak bisa digali. Dia akan perlahan-lahan menunjukkan kesediaannya, membuat para pria itu salah mengira bahwa dia mudah ditaklukkan. Tetapi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyatakan perasaannya, dia hanya akan menunjukkan ketertarikannya sedikit demi sedikit. Begitu seseorang terpancing, dia akan mulai perlahan menjauh, dan akan mulai mengajukan tuntutan, sehingga para pria akan mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Jika kamu seorang laki-laki, kamu pasti merasa bahwa wajar jika laki-laki mengejar perempuan, dan bukan hal yang aneh jika orang mengajukan permintaan seperti itu. Jadi, kamu mulai tertarik. Bab 794. Anda mulai menghabiskan uang dan energi untuknya, tetapi sekeras apapun Anda mengejarnya, Anda tidak bisa mendapatkannya. Tentu saja, jika Anda menghabiskan uang untuknya, dia akan mengembalikan nilai yang sama kepada Anda, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan memanfaatkan Anda. Pendekatan ini sangat cerdas. Karena dia sangat yakin bahwa Anda bukan orang jahat, Anda adalah orang kaya, jadi Anda tidak peduli menghabiskan uang untuk perempuan. Ketika Anda bertemu dengan seorang perempuan yang tidak serakah akan uang, Anda cenderung berinvestasi lebih banyak padanya. Ini seperti memasang umpan panjang untuk menangkap ikan besar. Dalam proses menghubungi Anda, dia akan menunjukkan lebih banyak kelebihan dan memberi Anda perasaan sebagai perempuan yang berharga. Termasuk menunjukkan bakat, dan nilai emosional berupa kelembutan dan perhatian. Dan dari sudut pandang laki-laki, dia akan membantu Anda berbicara. Anda akan merasa bahwa dia sangat pengertian, lembut, dan perhatian. Anda akan semakin menyukainya hingga Anda tidak bisa melepaskan diri. Dan pada saat ini, dia akan menemukan kekurangan tertentu dalam diri Anda secara tiba-tiba, atau menangkap Anda dengan sedikit sindiran. Mengungkapkan kekecewaannya. Jadi, kau tipe orang seperti ini. Lambat laun, kau akan merasa semakin bersalah di hatimu, merasa telah mengecewakan kebaikan pihak lain. Kemudian dia mulai memperlakukannya lebih baik, dan mulai ingin menyelamatkan cinta tulus ini. Saat ini, kau mungkin tidak menyadarinya. Kau telah menjadi pua pick-up artis yang kejam. Sebelum kau menyadarinya, kau, seorang pria kaya yang berwibawa, berubah menjadi anjing penjilat orang lain.
Dia yang mengambil inisiatif pada awalnya. Mengapa kau akhirnya berubah menjadi anjing penjilat? Tentu saja, dalam keadaan normal, saudari-saudari Simen tidak perlu menggunakan operasi yang rumit seperti itu. Mereka sendiri adalah wanita tercantik dengan 9 poin kecantikan. Jika kau diam saja, seseorang akan datang dan mengejarmu. Bahkan jika dia adalah pria yang menarik, jika dia memberikan sedikit sinyal, dia akan dianggap sebagai anjing penjilat. Tidak perlu menggunakan trik sama sekali. Inilah mematikannya penampilan. Sebenarnya, rutinitas ini pada dasarnya mirip dengan rutinitas Chen Yuan dalam melakukan serangan balik dan menjilat anjing. Saat Chen Yuan melangkah masuk ke gerbang hotel, tiba-tiba, seorang gadis cantik lainnya dengan gaun pesta keluar dari Rolls-Royce curinan. Begitu gadis ini muncul, pesonanya yang menawan langsung memukau semua orang. Para petugas keamanan hotel, manajer, termasuk para tamu yang masuk dan keluar, dan hampir semua orang, semuanya mengarahkan pandangan mereka padanya. Namun, Chen Yuan adalah satu-satunya yang menarik perhatian wanita cantik ini. Ia mengangkat rok gaun malamnya, berlari kecil untuk menyusul langkah Chen Yuan. Tuan Chen Yuan, Anda tampaknya sedikit berbeda dari yang saya bayangkan. Apa yang berbeda? Nona Ye Han. Saya melihat apa yang terjadi barusan. Saudara kembar dari keluarga Simen, Hua, berinisiatif meminta informasi kontak Anda. Mereka sangat cantik, dan banyak pria kaya dan muda yang mengejar mereka. Anda acuh tak acuh. Saya selalu berpikir bahwa, mengapa? Saya pikir Anda seorang playboy, dan ada terlalu banyak orang kepercayaan di sekitar Anda. Tapi sekarang saya menyadari bahwa Anda tampaknya tidak seperti yang dirumorkan. Jika Anda benar-benar seorang playboy dan kedua saudari dari keluarga Simen begitu aktif, mengapa Anda bahkan tidak memberi orang lain WeChat? Begitu kata-kata ini keluar, Chen Yuan langsung terdiam. Ye Han. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 94 poin. Bahkan tingkat kesukaan pun meningkat. Chen Yuan terkejut sejenak. Pertumbuhan popularitas Ye Han selalu relatif lambat. Aku tidak menyangka bahwa tidak menambahkan WeChat orang lain justru akan meningkatkan popularitasnya. Sungguh mengejutkan. Ye Han merasa seperti belum pernah mengenal Chen Yuan sebelumnya. Dia sangat santai di permukaan. Bahkan melakukan beberapa tindakan yang agak aneh. Misalnya, beberapa hari yang lalu, dia benar-benar mengajak 6 gadis untuk menonton film bersamanya. Perilaku seperti ini, di mata dunia luar, pasti hanya permainan dan tidak bisa lagi dianggap sebagai permainan. Tapi sebenarnya, malam itu, Ye Han dan Yue Lingsuang membuat proyek kerjasama. Setelah proyek kerjasama ini tercapai, dia akan dapat merebut kembali kursinya di Dewan Direksi Grup. Dia juga dapat benar-benar mulai mengembangkan kekuatannya sendiri di dalam grup. Bukannya semua hak perusahaan diambil. Mungkin dia harus berterima kasih kepada Chen Yuan karena telah mengatur permainan itu, yang memungkinkannya berteman dengan Yue Lingsuang, tokoh berpengaruh di Feidun Capital. Mungkin Chen Yuan melakukannya dengan sengaja. Benar, bagaimana mungkin seorang kultivator benar-benar terobsesi dengan wanita? Benda-benda ambigu di sekitarnya itu hanyalah kedok. Kita hanya melihat ketertarikannya di permukaan, tetapi dalam kegelapan, dia dengan tegas menolak saudara kembar dari keluarga Simen. Ini yang kulihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang benar-benar genit menolak si kembar kelas atas? Kurasa dia sudah lama ngiler. Hal-hal kecil mengungkapkan karakter. Ye Han mengangguk. Seorang suami teladan yang tampak teguh pendirian di permukaan belum tentu orang baik. Para caibol yang tampak genit di permukaan belum tentu benar-benar genit. Kita tidak bisa hanya menilai orang dari permukaannya saja. Tuan Chen Yuan, bolehkah saya menjadi pasangan dansa Anda hari ini? Ye Han berkata sambil tersenyum. Bukankah hari ini hanya untuk merayakan ulang tahun orang tua? Mengapa masih ada dansa? Kelas atas akan selalu melakukan segala cara untuk mengubah setiap jamuan makan menjadi acara jejaring. Wajar jika ada pesta dansa. Lagi pula, selalu ada beberapa junior yang suka bersenang-senang. Orang tua dari keluarga Qin sangat dihormati. Dengan bantuan jamuan ulang tahunnya, mungkin banyak orang dengan mudah menegosiasikan bisnis senilai ratusan juta. Benar, tidak apa-apa. Chen Yuan mengangguk. Detik berikutnya, Ye Han mengulurkan tangan kirinya dan meraih lengan kanan Chen Yuan. Keduanya berjalan memasuki aula perjamuan hotel seperti pasangan. Mimpiku hancur, Dewi telah diculik oleh seseorang, sialan. Sepertinya Tuan Yan. Tak heran putri keluarga Ye bisa bergandengan tangan dengannya. Di seluruh kota sihir, tidak banyak pria kaya dan muda yang pantas untuk putri keluarga Ye. Yan akhirnya menjadi salah satunya. Presiden, apakah Anda melihat Nona Ye berjalan memasuki hotel bergandengan tangan dengan Chen Yuan? Saya melihatnya, saya tidak perlu Anda ingatkan. Park Jung Jae,
Pangeran ketiga yang baru saja tiba di Hotel Regal, tidak menyangka akan melihat pemandangan ini begitu tiba. Ini membuatnya sangat marah. Putri keluarga Ye adalah orang yang disukainya, dan satu-satunya wanita yang benar-benar pantas untuk pangeran bintang tiganya. Chen Yuan, bajingan ini. Mengapa dia ada di mana-mana? Malam itu, bukankah dia dan Yue Ling Xuang, CEO Feidun Capital, adalah pasangan? Saat itu, mereka berdua berjalan sangat dekat, apakah Nona Ye melihatnya dengan mata kepala sendiri? Mengapa Nona Ye Jia berinisiatif memegang tangan Chen Yuan hari ini? Bukankah dia mungkin cemburu? Chen Yuan, apakah dia berselingkuh? Park Jung Jae merasa sedikit tidak percaya. Yang satu adalah putri Presiden Kamar Dagang Huaxia, yang lainnya adalah Presiden Trillion Group, putri terhormat dari Longhua Group, dan kebanggaan surga, apakah Anda tidak keberatan menjadi selir? Bab 795. Ternyata dia menolak kedua saudari kita demi keluarga Nona Ye. Simen Tingting mengangguk dengan ekspresi tercerahkan. Sejenak, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia tidak cukup cantik. Sekarang akhirnya dia mengerti. Mengapa Chen Yuan menolak mereka dengan begitu tegas? Tergantung situasinya, seharusnya dia membuat janji dengan keluarga Nona Ye terlebih dahulu. Jika dia memberi kita informasi kontak tadi, bukankah dia akan ketahuan oleh keluarga Nona Ye? Memang benar, pria itu terlihat serius di permukaan, tetapi sebenarnya dia penuh tipu daya di belakangnya, mempertimbangkan pro dan kontra. Dalam keadaan normal, aku khawatir dia akan datang atas inisiatifnya sendiri tanpa kita harus angkat bicara, kata Simon. Nana dengan percaya diri. Sebenarnya, kata-kata ini cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak mau. Sangat tidak yakin. Mengapa Yehan adalah gadis nomor 1 di Shanghai? Kualifikasi apa yang dimilikinya? Mengapa para caebol papan atas itu, muda dan tua, tanpa usaha apapun darinya, dan orang-orang ini secara otomatis akan mengelilingi mereka? Mengapa kedua saudari Simen, setelah semua usaha mereka, hanya bisa menjadi orang kaya tingkat kedua? Mustahil bagi mereka untuk masuk ke level inti teratas. Apakah karena latar belakang mereka yang buruk? Bukankah kalian memiliki latar belakang keluarga seperti Nona Ye? Ini sangat tidak adil. Kalian tidak perlu bekerja keras untuk apapun, dan kalian berada di ujung perjuangan orang lain seumur hidup sejak lahir. Dan kami hanya bisa naik selangkah demi selangkah. Astaga! Presiden, ada kembar yang luar biasa. Di mana? Park Jung Jae melirik sekeliling, dan benar saja, dia menemukan dua kembar yang polos dan cantik tidak jauh dari sana. Mereka mengenakan gaun malam imut yang identik, tampak polos dan menggoda. Meskipun dikeluarkan secara terpisah, mereka sedikit redup dibandingkan dengan peri yang menakjubkan seperti Nona Ye Jia. Tetapi kombinasi dua kembar identik juga memiliki cita rasa khusus. Lupakan saja, aku tidak akan menggoda gadis lain hari ini. Meskipun si kembar sangat menarik, mereka tetap kalah dengan keluarga Nona Ye, dan masih ada urusan yang harus diselesaikan hari ini. Park Zhengzai menggelengkan kepalanya. Di saat-saat kritis, dia masih bisa membedakan antara prioritas utama dan sekunder. Kau tidak akan menunda urusanmu hanya untuk menjemput gadis-gadis. Sambil memegang kartu undangan, Chen Yuan berjalan memasuki aula perjamuan, dan ketika dia berbalik, dia melihat wajah yang familiar. Tuan Yan, aku sudah lama mengagumi namamu. Ternyata Anda Tuan Wang, senang bertemu dengan Anda. Chen Yuan berjabat tangan dengan Wang Xiaochong dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sebenarnya, terakhir kali ia dan Tuan Wang bertemu di Guangming. Namun, keduanya tidak saling menyapa. Kali ini, pihak lain yang berinisiatif berjabat tangan, dan Chen Yuan tetap menjaga kesopanan sosial. Tuan Yan, saya sudah lama ingin mengenal Anda, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Kita juga ditakdirkan. Big Chat TV yang saya dirikan di awal runtuh di tangan saya. Saya tidak menyangka akan dihidupkan kembali di tangan Anda. Hanya dalam setengah tahun, saya telah melampaui masa kejayaan saya. Apakah Presiden Xiao Wang memperhatikan perkembangan Big Chat TV? Tanya Chen Yuan. Tentu saja, saya biasanya tidak melakukan apa-apa ketika tidak ada pekerjaan. Saya akan menggunakan beberapa cara untuk memberi hadiah kepada seorang pembawa acara wanita yang menarik, lalu menambahkan beberapa WeChat gadis dan sebagainya. Wang Xiaochong juga berbicara terus terang. Benar saja, dia adalah selebriti internet populer, dan Tuan Wang yang berwibawa. Tapi dia melirik Yehan di sebelah Chen Yuan, dan tiba-tiba ada sedikit rasa iri, cemburu, dan benci di hatinya. Bagaimanapun, selebriti internet hanyalah selebriti internet. Dibandingkan dengan putri-putri dari keluarga papan atas, temperamen mereka tidak sedikit pun lebih buruk. Tapi sekarang dia terkenal di dunia hiburan, semua orang tahu bahwa dia adalah seorang playboy. Gossip Girl telah mengubah puluhan cerita. Putri dari keluarga papan atas tentu saja membencinya.
Tapi mengapa anak Chen Yuan ini juga terkenal, dengan banyak berita gosip di industri hiburan, dan juga memberi hadiah kepada pembawa acara wanita, dan menggoda gadis-gadis di mana-mana? Mengapa dia bisa menjadi putri dari keluarga papan atas? Mengapa dia disebut penjilat anjing? Dasar bajingan. Apakah karena dia terlihat lebih muda dan lebih tampan dariku? Nona Ye, senang bertemu Anda. Tuan Wang, senang bertemu Anda. Ye Han mengangguk sopan. Tuan Yan, bolehkah saya berbicara sebentar? Kalau begitu kalian bicara dulu, aku akan menunggu saja. Sebelum Chen Yuan sempat bicara, Ye Han pergi dengan sopan. Tuan Yan, baru-baru ini saya mendengar bahwa Great Star Group berniat mengakuisisi Qianda Cinemas. Saya tidak tahu apakah ini benar. Tanya Wang Xiaochong terus terang. Memang ada rencana. Chen Yuan mengangguk tenang. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang ini. Industri keluarga Wang terutama berbasis pada pengembangan real estate. Mereka memiliki Qianda Real Estate, Qianda Cinema, Qianda Information, Qianda Hotel, Qianda Plaza, dan lain-lain. Dahulu, pemandangannya sangat indah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aset keluarga Wang mulai menyusut secara signifikan. Banyak aset yang dijual. Pertama, regulasi kebijakan real estate. Batas harga, batas pembelian, dan akuisisi lahan semakin mahal. Kedua, pinjaman bank telah menetapkan batas merah, dan leverage tidak lagi diperbolehkan, dan mereka yang memiliki utang tinggi diminta untuk meminjam uang dari bank. Rasio utang tidak boleh lebih tinggi dari berapa poin. Hal ini menyebabkan pengembang real estate yang telah menghasilkan banyak uang di masa lalu, perlu melakukan pinjaman besar-besaran sendiri. Qianda Real Estate memiliki rasio utang yang sangat tinggi. Ini juga menjadi fokus perhatian banyak orang, sehingga telah diperbaiki. Untuk melunasi utang bank, keluarga Wang menjual aset dalam skala besar. Meskipun demikian, masih ada utang besar yang belum dilunasi. Ditambah lagi dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi benar-benar buruk. Bisnis toko fisik lesu dan terpengaruh oleh epidemi. Industri perhotelan dan pariwisata menderita akibat musim dingin yang dingin, dan perdagangan luar negeri tidak dapat berkembang. Bisnis bioskop tidak sesukses sebelumnya. Kecuali sejumlah kecil industri internet yang berkembang pesat, hampir semua industri lain mulai menyusut tajam. Bangkrut, bangkrut, bangkrut. Bahkan baru-baru ini, sebuah perusahaan real estate tertentu mengeluarkan slogan menjual rumah dengan diskon persen. Bahkan jika dijual rugi, dana harus ditarik. Dapat dibayangkan bahwa industri real estate benar-benar tidak mudah untuk dijalankan, airnya terlalu dalam. Seperti Feidun Capital, mereka memenangkan lebih dari 100 juta mu tanah dengan harga sangat rendah, dan langsung membangun kota di lahan kosong melalui serangkaian cara. Membuat tanah di tempat ini melonjak 10 kali lipat, 100 kali lipat, ini benar-benar mengubah kehancuran menjadi sihir. Tidak ada yang bisa meniru sama sekali. Pertama-tama, syarat pertama, Anda harus menyediakan ratusan miliar uang muka. Sekalipun Anda mengeluarkan banyak uang, biaya pengembangannya lebih tinggi, dan Anda mungkin harus menghabiskan triliunan dolar, siapa yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu? Bahkan jika itu benar-benar terwujud, apakah Anda yakin dapat menarik orang untuk pindah ke sana? Apakah tempat yang Anda kembangkan memiliki pilar industri inti? Apakah tersedia sumber daya pendidikan? Akankah pengembangan bisnis berjalan lancar? Terlalu banyak hal yang terlibat di sini. Selama ada masalah di satu mata rantai, triliunan dana dapat terbuang sia-sia. Tidak ada yang mampu kehilangan uang sebanyak itu. Tidak ada yang mampu menanggung risiko sebesar itu. Bab 796. Tuan Yan, saya punya satu syarat. Saat Anda membeli bioskop Qianda, Anda juga harus membeli hotel Qianda pada saat yang bersamaan, dan harganya tidak boleh lebih rendah dari harga pasar. Selain itu, masih ada 5 proyek real estate skala besar di bawah Qianda yang belum dikembangkan. Kecuali Anda bersedia mengambil alih, ayah saya tidak akan mengizinkan Anda untuk mengakuisisi bioskop Qianda. Kata Wang Xiaochong dengan tegas. Mendengar ini, Chen Yuan tiba-tiba terkejut. Apakah ada hal sebaik ini? Mengakuisisi jaringan bioskop, industri perhotelan, dan 5 proyek real estate besar. Meskipun, industri perhotelan agak lesu akhir-akhir ini. 5 proyek real estate besar telah diambil alih, dan mungkin ada beberapa sengketa utang. Jika tidak dapat dikembangkan, kemungkinan akan menjadi bangunan yang belum selesai. Tetapi Chen Yuan tidak pernah takut dengan sengketa utang. Orang lain tidak berani mengambil alih bangunan yang belum selesai, tetapi Chen Yuan berani. Satu kata, membeli. Xiao Wang, ini jelas bukan masalah. Saya akan menyapa Presiden Superstar, Qin. Anda dapat membahas masalah akuisisi spesifik dengannya. Tuan Yan bicara cepat sekali, ayolah, aku akan menghabiskan segelas anggur ini dulu.
Wang Xiaochong meneguk segelas sampainya dalam sekali teguk. Dibandingkan dengan pemuda yang sembrono sebelumnya, dia jauh lebih terkendali. Lihat, dua orang di sana adalah Tuan Yan dan Tuan Wang, orang-orang kaya dan muda papan atas ini semuanya hadir. Berbaring di rumput, lihat, naga selalu muncul. Bos yang mana? Tuan Long yang mana? Tuan Long dari Penguin Empire, dia adalah pemegang saham utama Penguin Group dan statusnya setara dengan Tuan Ma. WeChat dikelola dan dikembangkan olehnya. Ya Tuhan, orang tua dari keluarga Qin mengadakan pesta sebesar ini, tak disangka, Tuan Long dari Penguin datang untuk merayakan ulang tahunnya. Itu belum semuanya, ada Tuan Zhang dari Fox Sound, Tuan Ni dari Weibo, dan Tuan Taisan Beidou dan Tuan Si dari dunia barang antik. Mereka semua tokoh besar. Bahkan Bos Ye ada di sini. Tepat ketika sekelompok orang yang sedang makan melon sedang membicarakannya. Aku melihat Qin Wushuang dan adik laki-lakinya, Qin Wufeng, berjalan keluar bersama seorang pria tua berusia lebih dari 70 tahun. Meskipun pria tua itu berusia 75 tahun, tubuhnya tegap, tingginya sekitar 1,8 meter, dengan kulit kemerahan dan penuh energi. Dia tidak terlihat seperti berusia 75 tahun, tetapi tampak seperti berusia awal 60-an. Setidaknya 10 tahun lebih muda dari rata-rata pria berusia 70 tahun. Dia adalah sesepuh keluarga Qin, Qin Tianfang. Pendiri grup Qin. 30 tahun yang lalu, seorang bos besar di pantai Shanghai. Kakek, apakah kakek melihat bahwa orang yang berbicara dengan Tuan Wang adalah Chen Yuan? Adikku mencuri ginseng berusia 1000 tahun milik kakek dan memberikannya kepadanya. Qin Wufeng menunjuk ke Chen Yuan. Jadi dia Chen Yuan, anak baik, berapa umurnya? Tuan Qin terkejut sejenak. Chen Yuan lebih muda dari yang dia bayangkan. Dia pikir akhir-akhir ini di Shanghai banyak terjadi kekacauan, keributan, berbagai metode sangat canggih, dan Tuan Yan, yang menjatuhkan keluarga Li setidaknya adalah pria berusia awal 30-an. Tak disangka, dilihat dari penampilannya, dia tampaknya baru berusia 21 tahun atau lebih. Terlihat seperti mahasiswa. Seorang anak muda, apakah dia benar-benar dalang di balik kejatuhan caebol keluarga Li? Ya, Chen Yuan ini 2 tahun lebih muda dari adikku. Qin Wufeng, jika kau diam saja, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Qin Wushuang menatap Qin Wufeng dengan tajam. Anak ini berbicara tanpa ragu, seolah-olah dia adalah sapi tua yang memakan rumput muda. Tapi apakah Chen Yuan benar-benar baru berusia 22 tahun? Mengapa orang yang baru lulus kuliah pada dasarnya tidak tahu apa-apa? Namun Chen Yuan tidak hanya mahir dalam banyak keterampilan, tetapi juga memiliki pencapaian yang mendalam. Dia juga telah mencapai kesuksesan besar di banyak bidang bisnis. Bagaimana mungkin mempelajari begitu banyak hal di usia yang begitu muda? Bisakah ini digambarkan hanya dengan satu kata, jenius? Mustahil. Mungkinkah usianya palsu? Kudengar orang yang berlatih kultivasi abadi dapat memperpanjang hidup mereka dan bahkan hidup selamanya jika mereka mencapai tingkat tertentu. Usia Chen Yuan yang sebenarnya mungkin lebih dari 100 tahun. Dia orang tua yang jahat. Karena dia hidup cukup lama, jadi dia bisa melatih setiap keterampilan hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Terakhir kali Chen Yuan memberiku kekuatan selama 10 tahun, aku telah merasakan banyak manfaat selama waktu itu. Bukan hanya kekuatanku yang meningkat pesat, tetapi kebugaran fisikku juga membaik. Aku terlihat berseri-seri setiap hari, dan kulit wajahku semakin bercahaya. Halus dan kenyal, bahkan menstruasi pun tidak lagi menyakitkan, rasanya luar biasa. Lalu Chen Yuan, apakah dia benar-benar orang tua yang jahat? Qin Wushuang tiba-tiba membayangkan banyak plot. Sebuah tebakan berani muncul tentang identitas dan latar belakang Chen Yuan. Ini juga dapat menjelaskan mengapa pria ini mahir dalam bola basket, lari cepat, go, menyanyi, menari, piano, biola, memasak, dan pengobatan, berkelahi, berakting, manajemen bisnis, dia bisa melakukan semuanya. Dan semuanya telah mencapai tingkat ahli dalam profesi ini. Tidak ada lawan sama sekali. Ini keterlaluan. Memikirkannya. Lupakan saja, bahkan jika dia benar-benar orang tua yang buruk berusia 100 atau 200 tahun, aku tidak keberatan. Terutama karena aku terlihat muda, tapi aku masih sangat tampan. Dia punya perut six-pack. Kakak, apa yang kau pikirkan, kenapa kau ngiler? Qin Wufeng menyela fantasi Qin Wushuang dengan tidak pantas. Siapa yang ngiler? Qin Wufeng, kau ingin mati, kan? Qin Wushuang menarik telinga Qin Wufeng. Sedikit kesal. Kakak ini benar-benar murahan. Kakak, Yan selalu memperhatikanmu, kau sangat kasar, hati-hati kau tidak akan menikah di masa depan. Baiklah, kalian berdua berhenti bertengkar. Wushuang, pergi dan panggil Chen Yuan itu. Kudengar dia sangat pandai bermain catur. Orang tua itu sudah tua,
tapi aku benar-benar ingin belajar darinya. Qin Tianfang berkata dengan tenang. Dia benar-benar ingin melihat apakah anak yang bisa membuat cucunya jatuh cinta padanya, dan bahkan mencuri ginseng milenium untuknya, memiliki kemampuan yang sesungguhnya. Atau sia-sia. Kakek, jangan menindas orang lain. Siapa yang tidak tahu bahwa para master catur pernah kehilangan bidak di tanganmu dulu? Lihatlah para kakek-kakek di taman itu, siapa yang mau bermain catur denganmu? Jangan khawatir, kakek tidak akan menindasnya. Qin Tianfang menggendongnya di punggung dengan satu tangan, dan berkata dengan tenang. Tak lama kemudian, Qin Wushuang berjalan menghampiri Chen Yuan. Chen Yuan, kakekku menyuruhmu datang. Kakekmu memanggilku. Rasa waspada muncul di hati Chen Yuan. Apakah untuk membicarakan pernikahan? Kalau tidak, mengapa kau tidak menyapa begitu banyak bos besar dan tamu, dan hanya menatapku, seorang junior? Kakekku ingin belajar catur denganmu. Belajar keterampilan catur. Ini tidak terlalu bagus, hari ini adalah ulang tahun kakekmu yang ke-75, jika kau kalah, itu akan agak memalukan. Apakah semua pria begitu percaya diri? Qin Wushuang terdiam. Kau begitu percaya diri dan berani menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kakekku tidak pernah kalah dalam permainan catur dengan kakek tua di taman itu. Bab 797. Sudah dengar. Tuan Qin akan bermain catur dengan seorang pemuda. Tuan Qin tidak menghormati orang yang lebih tua. Siapa yang tidak tahu bahwa di dunia catur, dia bahkan lebih hebat dari seorang master catur. Keterampilan caturnya bisa dikatakan telah mencapai puncak kesempurnaan, dan dia malah menindas seorang junior. Seorang pria tua berjas tunik menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu bukan menindas generasi muda, kan? Orang ini adalah Tuan Yan. Pada saat itu, pemain catur berbakat Fusang, Kimura, membasmi dunia Go Tiongkok dan mengalahkan banyak pemain profesional. Tidak ada yang bisa menyainginya. Pada akhirnya, Tuan Yan dinobatkan sebagai Master Go. Mengalahkan Kimura, kekuatan Tuan Yan pasti setara dengan pemain profesional tingkat 9 dan. Seorang pemuda berkata dengan ekspresi tidak percaya. Pemain Go jenius macam apa Kimura? Dia hanyalah seorang junior pemula. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada orang seperti dia di Tiongkok? Banyak senior yang enggan keluar karena menang dianggap memalukan, dan mereka dicurigai menindas yang kecil oleh yang besar, seperti Tuan Qin. Bahkan jika dia menang, itu akan membuat reputasi anak Fusang itu melambung. Memang, di dunia Go Huaxia, master sejati bukanlah para pemain profesional atau master Go terkenal, tetapi para senior yang telah pensiun dari dunia. Mereka tidak lagi repot-repot mengejar ketenaran dan kekayaan. Terjadi banyak diskusi. Sebagian besar yang tahu bahwa Chen Yuan pandai bermain catur hanyalah anak muda. Dan anak muda di tempat kejadian hanyalah minoritas. Mereka yang berpartisipasi dalam pesta ulang tahun Tuan Qin pada dasarnya adalah orang-orang sukses. Sebagian besar dari mereka sudah tua. Saya samar-samar ingat betapa hebat dan tampannya Tuan Qin ketika ia mendominasi Shanghai. Meskipun lebih dari 30 tahun telah berlalu, legenda Tuan Qin masih diwariskan hingga hari ini. Patut dihormati. Seorang junior, baru berusia awal 20-an. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Taisan Beidou seperti Tuan Qin? Dulu, ketika Tuan Qin berpura-pura agresif, dia mungkin hanya setetes cairan. Entah seberapa tinggi langit itu. Tak lama kemudian, papan catur dibentangkan dan permainan dimulai. Chen Yuan dan Tuan Qin duduk di tanah. Kerumunan di sekitarnya adalah para petinggi dari berbagai kalangan. Saya khawatir separuh elit teratas di ibu kota sihir telah berkumpul di sini. Suasananya mencekam dan menyesakan. Ekspresi wajah Chen Yuan sangat tenang. Nak, apakah kau sudah memakan ginseng berusia 1000 tahun itu? Tetua Qin berlutut dan bertanya dengan ekspresi agung. Ya, dimakan mentah, rasanya agak kering, dan rasanya tidak enak. Chen Yuan mengangguk, dan juga menundukkan kepalanya. Tidak masuk akal. Aku telah menyimpan pohon ginseng berusia 1000 tahun itu selama bertahun-tahun. Nilainya tak terukur, dan semuanya disia-siakan olehmu, boneka kecil. Itu bukan disia-siakan, semuanya diserap olehku, sia-sia jika dimakan orang lain. Ginseng berusia 1000 tahun seperti ini, jika dimakan orang biasa, paling lama hanya akan menambah umur mereka 1 tahun, dan mereka bahkan mungkin menderita akibatnya daripada mengonsumsinya. Hanya fisik Chen Yuan yang dapat sepenuhnya menyerap dan mengubahnya. Lalu kau memakan ginseng berusia 1000 tahun milik Lao Su, kompensasi apa yang kau rencanakan? Qin Tianfang bertanya lagi, dan menjatuhkan anak lainnya. Aku sudah menebusnya. Tidakkah kau sadar bahwa cucumu Qin Wushuang terlihat berseri-seri setiap hari akhir-akhir ini, dan kulitnya lebih halus dan lembut, dan itu semua berkat aku. Chen Yuan tidak mengatakan ini, Qin Tianfang tidak terlalu memperhatikannya.
Ketika dia menyebutkan ini, Qin Tianfang segera menatap wajah Qin Wushuang. Tampaknya ada beberapa perubahan kecil. Cucu perempuan tertua memang lebih lembut dan feminin dari sebelumnya. Namun, ketika Chen Yuan mengatakan kata-kata ini, Qin Wushuang tanpa sadar menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Qin Tianfang memfokuskan pandangannya. Apa yang kau pikirkan? Mungkinkah anak ini sudah bersama cucuku, lalu kenapa? Ekspresi Qin Wushuang jelas malu dan takut setelah dimanja oleh seorang pria. Maaf. Bajingan kecil, jangan makan ginsengku yang sudah berusia 1000 tahun, berani-beraninya kau pamer di depanku bahwa kau telah membunuh cucuku. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Paru-paru Tuan Qin hampir meledak. Nak, apakah ini yang kau sebut kompensasi? Ya, bukankah kompensasi seperti ini sudah cukup? Jika belum cukup, sebaiknya kau tetapkan harga. Aku rela membayar 2 kali lipat harga untuk kompensasi. Saat Chen Yuan mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah gunung berapi telah meletus. Tuan Qin telah berada di pantai selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar. Memakan ginseng berusia 1000 tahun milik orang lain, dan menjadi cucu perempuan seseorang, bagaimana bisa kau begitu percaya diri? Wajah ini juga agak tebal. Anak muda, aku sarankan kau untuk menjaga dirimu. Jika kau ingin mendapatkan persetujuan orang tua itu, kau harus memenangkan permainan ini dulu. Kau pikir langkah catur sampah seperti Tianmo Dahua bisa menipu mata orang tua itu? Qin Tianfang kembali terpuruk. Seluruh permainan catur itu seperti naga raksasa yang mencekik leher Chen Yuan, membuatnya tidak bisa bergerak karena musuh di belakangnya. Namun ekspresi wajah Chen Yuan masih sangat tenang. Orang tua, apakah kau yakin yang kumainkan adalah Tianmo Dahua? Perhatikan lebih dekat. Chen Yuan tersenyum dan menjatuhkan bidak catur putih. Dalam sekejap, permainan catur yang awalnya sangat aneh tiba-tiba berubah dari gelap menjadi terang, membentuk jaring langit dan bumi dengan momentum yang dahsyat. Ini, harmoni agung langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Menggabungkan dua gaya catur yang sangat berbeda, harmoni agung langit dan bumi dan dahwa iblis surgawi, menjadi satu, dan berubah seketika. Ini luar biasa. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Banyak orang tidak dapat memahami situasi di papan catur. Di mata banyak orang, dilema naga sejati, Tuan Qin masih memiliki keunggulan besar. Tetapi ketika kedua pihak memainkan lebih dari selusin langkah lagi, situasinya secara bertahap menjadi jelas. Semua orang tiba-tiba menyadari. Kekuatan catur kedua orang ini sungguh menakutkan. Sudah menghitung perubahan setelah lebih dari selusin langkah. Terlalu berlebihan. Sungguh menyimpang. Fakta telah membuktikan bahwa setelah harmoni agung langit dan bumi terbentuk, dilema naga sejati Tuan Qin juga terblokir di antara langit dan bumi, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kalah, tetua Qin benar-benar kalah. Sepertinya benar. Tuan Qin seharusnya tidak serius. Dia pasti sedikit ceroboh ketika menghadapi seorang pemuda. 2 kemenangan dari 3 permainan, permainan papan catur, menang atau kalah itu normal, kalah 1 permainan bukan apa-apa. 1 ronde lagi, orang tua itu tidak percaya. Permainan kedua dimulai. Kali ini, Tuan Tua Qin kalah lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia dibunuh oleh Chen Yuan tanpa meninggalkan jejak. Ayo lagi, orang tua itu tidak percaya pada kejahatan ini. Di ronde ketiga, hanya butuh kurang dari 10 menit. Pak Qin benar-benar kalah telak. Beliau telah bermain catur selama bertahun-tahun, dan belum pernah kalah separah ini. Kalah 3 ronde berturut-turut, 1 ronde lebih buruk dari ronde sebelumnya. Hancur dari awal hingga akhir. Bahkan tidak diberi kesempatan untuk kembali. Terlalu tersinggung, sungguh Nima terlalu tersinggung. Anak muda tidak membicarakan moralitas catur. Jika Nima ini bermain catur di taman, tidak apa-apa. Sekarang di pesta ulang tahunnya, di depan begitu banyak kerabat dan teman, begitu banyak elit dari berbagai kalangan, sungguh memalukan. Betapa memalukannya. Chen Yuan, jangan terlalu serius. Kakekku sudah tua, jadi kita bisa bersaing dengan santai, jangan membuatnya terlihat seperti kompetisi. Qin Wushuang menarik lengan baju Chen Yuan, berpikir bahwa kemenangan Chen Yuan agak berlebihan. Aku tidak serius. Dari awal sampai sekarang, aku hanya menunjukkan persen dari kekuatanku, kata Chen Yuan dengan serius. Bab 798. Begitu kata itu keluar, penghinaan. Penghinaan Qi Guo Guo. Berani-beraninya kau mengatakan bahwa kau hanya menggunakan persen dari kekuatanmu. Mungkinkah orang tua ini telah bermain catur selama 60 tahun, dan bahkan tidak sekuat persen dari anakmu? Bagaimana kau bisa mempermalukan orang tua ini? Melihat pria tua dari keluarga Qin itu mengibaskan janggutnya dan menatapnya, Chen Yuan menyadari bahwa dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Biasanya berpura-pura kecanduan.
Itu hanya ekspresi kebiasaan. Sepertinya dia tidak peduli dengan wajah orang tua itu. Pak Qin, bukan itu maksudku. Performa caturmu masih luar biasa, setidaknya di antara orang-orang yang kukenal, itu dianggap sangat bagus. Chen Yuan, jangan banyak bicara. Semakin banyak Chen Yuan berbicara, semakin gelap wajah Tuan Qin. Kau bilang kau junior, dan kau menilai tingkat kemampuan catur para tetua, dan kau masih bersikap menunjuk-nunjuk. Apakah kulit seseorang tidak bisa hitam? Tapi Chen Yuan tidak berpikir begitu. Dia merasa dirinya sudah sangat sopan. Baiklah, cukup, Xiao Suang, Xiao Feng, sampaikan salamku kepada para tamu. Baik, kakek. Tuan Qin melempar bidak catur, dan akhirnya dia mengerti bahwa bermain catur dengan Chen Yuan sama saja dengan meminta penghinaan. Kemampuan catur anak ini sangat menyimpang hingga keterlaluan. Setelah permainan catur selesai, tampaknya Chen Yuan sengaja diabaikan oleh keluarga Qin. Alasan utamanya adalah anak ini agak kurang peka. Ini adalah makan malam ulang tahun seorang kakek, kau memukul wajah kakek di depan umum pada kesempatan seperti itu. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Xiao Suang, anak laki-laki bernama Chen ini benar-benar hebat, dia adalah talenta muda, sangat cocok dengan selera kakek, dan semangat pemberontaknya sedikit mirip dengan kakekmu dulu. Tapi kakek, bukankah kakek marah ketika kalah catur? Begitu kakek tua itu menjadi tua, apakah dia akan secerdas boneka kecil? Kau terlalu meremehkan hati kakek. Kakek tidak suka orang-orang yang mengikuti orang lain. Meskipun orang-orang ini sangat pandai berbicara dan menganggap diri mereka memiliki IQ tinggi, pada intinya, itu hanyalah kurangnya kekuatan. Seorang pria sejati, dia harus memiliki keberanian untuk menelan gunung dan sungai dan meratakan Kyushu. Anak muda seperti Chen Yuan yang memiliki kekuatan, ketangkasan, gaya, keberanian, dan pandangan jauh ke depan benar-benar langka. Jika kau diam-diam memberinya ginseng berusia 1000 tahun, kakek tidak akan melupakannya. Ketika kau menikah di masa depan, dia akan dianggap sebagai anggota keluarga Qinku, tidak akan rugi. Kakek, siapa bilang aku akan menikah dengannya? Qin Wushuang menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Meskipun dia mengatakan dia tidak rela, sebenarnya di dalam hatinya dia lebih rela daripada siapapun. Hanya saja hubungannya dengan Chen Yuan tidak seperti yang dibayangkan keluarga Qin. Dia menyukai Chen Yuan, tetapi dia tidak yakin apa yang diinginkan Chen Yuan. Selain itu, Ye Han bersaing dengannya. Situasinya tidak optimis. Aksi. Biarkan anjing Chen Yuan kembali menjadi pusat perhatian. Tapi selanjutnya, saatnya aku berpura-pura. Park Jung Jae mengedipkan mata. Asisten Sen segera mengerti. Tak lama kemudian, di antara kerumunan, seorang pria parubaya berusia 40-an berjalan menuju Tuan Qin dengan foto di punggungnya. Saat itu, Qin Tianfang sedang asyik mengobrol dengan sekelompok Taisan Beidou di dunia barang antik. Tuan Qin, Tuan Si, Tuan Wei, semua senior di dunia barang antik, Zhu Hong, baru saja menerima sebuah lukisan kuno, dan keasliannya belum dapat dipastikan untuk sementara waktu. Hari ini, melalui pesta ulang tahun Tuan Qin, dan semua senior hadir di sini, saya ingin meminta bantuan Anda untuk mengidentifikasinya, saya tidak tahu apakah itu mungkin. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Qin memiliki penelitian mendalam tentang kaligrafi dan lukisan kuno. Asalkan dia dapat mengidentifikasi lukisan ini, saya bersedia memberikan lukisan kuno itu kepada Anda. Kalau begitu buka dan lihatlah, saya bisa melihat jenis lukisan apa ini, kata Qin Tianfang acuh tak acuh. Tak lama kemudian, beberapa pelayan menyiapkan meja besar. Zhu Hong melepaskan gulungan di punggungnya. Dengan hati-hati membentangkan gulungan itu. Sebuah lukisan kuno langsung diperlihatkan di depan semua orang. Apakah ini, lukisan Tang Yin tentang 100 burung yang menghadap Phoenix? Namun menurut desas-desus, lukisan 100 burung menghadap kepala Phoenix karya Tang Yin telah hancur sejak dinasti Ming, dan tidak ada lukisan otentik yang tersohrani ke dunia. Lukisan ini sebagian besar palsu. Tidak, sepertinya bukan barang palsu. Lihat, kertas lukisan ini memiliki latar belakang epedra, dan warnanya kuning tua. Kertasnya sangat tebal, dan permukaannya halus. Seratnya tebal dan merata. Teksturnya kokoh dan padat, dan seratnya tajam. Lebih keras dan lebih halus daripada kertas biasa, cerah dan tembus cahaya, serta memiliki fungsi anti-ngengat dan tahan air. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kertas dari dinasti Tang dan Song. Petik 2. Saya hampir dapat menyimpulkan bahwa lukisan ini bukan jenis lukisan yang dibuat melalui proses pengolahan, tetapi telah melalui periode waktu yang lama, terbentuk secara alami, dan terpelihara dengan baik. Lagi pula, dilihat dari keterampilan melukisnya, lukisan ini persis sama dengan karya asli Tang Yin. Meskipun tanpa tanda tangan, pesona indahnya tetap terpancar dengan jelas.
Lukisan 100 burung yang menghadapi Phoenix ini sangat mungkin merupakan karya asli Tang Yin, mungkin karya awalnya. 100 burung yang menghadapi Phoenix, bukanlah lukisan yang sukses pada awalnya, tetapi Tang Yin melukisnya berkali-kali, dan akhirnya menandatangani lukisan yang membuatnya puas. Dengan cara ini, selama diidentifikasi sebagai karya asli Tang Yin, lukisan ini tetap tak ternilai harganya. Qin Tianfang berkata dengan sangat profesional. Tampaknya lelaki tua itu benar-benar memiliki dua keahlian dalam mempelajari kaligrafi dan lukisan antik. Jika lukisan ini benar-benar bukan palsu, perkiraan konservatifnya adalah nilainya lebih dari juta. Uang adalah yang kedua. Karya otentik seperti ini benar-benar harta karun yang tak ternilai harganya, dan bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak dapat membelinya. Beberapa senior di dunia barang antik siap bergerak. Mata mereka memerah. Namun hanya Park Jung Jae yang tahu. Lukisan ini hanyalah palsu. Kalian para ahli lukisan antik Tiongkok tidak lebih dari itu. Mengapa dia berani begitu yakin? Karena karya asli Tang Yin, lukisan 100 burung menghadap Phoenix, ada di tangannya. Lukisan terkenal ini dijarah oleh kerajaan Fusan selama dinasti Ming. Setelah 100 tahun penuh liku-liku, lukisan itu dikumpulkan oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, lukisan 100 burung menghadap Phoenix ini jatuh ke tangannya. Dia memiliki yang asli, jadi lukisan tadi tentu saja palsu. Adapun mengapa para ahli lukisan palsu begitu hebat sehingga bahkan penilai lukisan kuno profesional pun tidak dapat mengidentifikasinya, itu tidak diketahui. Lalu, Tuan Qin, apakah lukisan ini asli? Tentu saja lukisan ini asli, tetapi bukan karya Tang Yin. Tetua Qin belum berbicara. Chen Yuan tiba-tiba muncul kembali dari kerumunan. Kenapa anak ini ada di mana-mana? Aku baru saja mau keluar, tapi anak ini mendahuluiku lagi. Baiklah, aku ingin melihatnya, apa yang bisa kau katakan? Anak muda, apa maksudmu ketika kau mengatakan ini adalah karya asli dan bukan karya asli? Si Lao mengerutkan kening. Dia sepenuhnya setuju dengan analisis Tuan Qin barusan, dan dia yakin bahwa itu adalah karya asli Tang Yin. Kau masih muda, pengetahuan apa yang kau miliki, berani mengatakan hal seperti itu? Tidakkah kau tahu lebih banyak daripada aku? Bab 799. Chen Yuan tidak berbicara. Dia hanya dengan tenang mendekati lukisan kuno ini. Dengan lembut mengelus bulungan itu dengan tangannya. Krak! Terdengar suara yang tajam. Sudut kiri bawah lukisan 100 burung yang menghadap Phoenix itu robek olehnya. Astaga! Pak Tua Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Ini adalah peninggalan budaya, harta karun langka di dunia. Kau, anak kecil, menghancurkannya begitu saja. Sungguh tidak masuk akal. Bukan hanya Qin Tianfang, tetapi semua petinggi yang hadir menatapnya dengan tajam. Semuanya, jangan gugup, bawakan aku pisau, dan kalian akan melihat hasilnya nanti. Awalnya, Chen Yuan tidak yakin. Tetapi setelah merobek sudut-sudut lukisan itu, dia sudah mengambil keputusan. Tak lama kemudian, pelayan membawakan pisau. Chen Yuan dengan hati-hati memotongnya. Setelah beberapa kali operasi, lukisan asli 100 burung yang menghadap Phoenix berubah menjadi dua lukisan. Sekaligus. Semua orang yang hadir terksenjing. Apakah ini, lukisan tersembunyi di dalam lukisan? Benar, ini adalah lukisan tersembunyi di dalam lukisan. Lukisan 100 burung yang menghadap Phoenix ini memang palsu, tetapi orang yang memalsukannya bukanlah orang modern, melainkan orang zaman dahulu, jadi untuk menganalisis keaslian lukisan ini dari usia kertasnya, sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa dalam lukisan 100 burung yang menghadap Phoenix karya Tang Yin, kepala Phoenix-nya semuanya miring ke kiri, tetapi kepala Phoenix dalam lukisan ini miring ke kanan. Percayalah, ini palsu. Namun, kekurangannya terlalu jelas, dan mudah bagi orang untuk mengabaikannya. Bahkan, seorang pemalsu ulung tidak perlu bekerja keras untuk membuat lukisan palsu yang dapat dilihat siapapun. Namun, lukisan palsu ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan telah dilestarikan hingga hari ini. Sangat lengkap. Ini jelas menunjukkan bahwa orang yang memalsukannya sangat mementingkan lukisan ini, sehingga ia menggunakan banyak metode pengawetan untuk menanganinya. Kalau begitu, lukisan ini pasti sangat berharga. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, ia perlahan mengeluarkan lukisan berharga itu. Sebuah peta ribuan mil pegunungan dan sungai, perlahan muncul di peta dunia. Sesaat kemudian, beberapa tokoh penting dengan cepat mengeluarkan kaca pembesar mereka dan mulai meneliti. Peta ribuan mil pegunungan dan sungai ini sebenarnya memiliki segel giok, dan prasastinya adalah Tian Han. Mungkinkah ini karya asli Tang Taizong Li Ximin? Tapi saya belum pernah mendengarnya. Apakah ada lukisan Taizong dalam sejarah yang telah diwariskan ke dunia? Menurut catatan sejarah, Tang Taizong sangat menyukai kaligrafi.
Meskipun tidak ada lukisan yang dibuat, bukan berarti Taizong tidak tahu cara melukis. Melihat prasasti dan tanda tangan lukisan ini, tidak diragukan lagi membuktikan bahwa ini adalah karya asli Taizong. Sangat mungkin juga bahwa ini adalah satu-satunya lukisan Tang Taizong Li Ximin yang diwariskan ke dunia, dan lukisan ini juga memiliki kaligrafi Taizong di atasnya. Nilainya tak terukur, dan 10 kali lebih berharga daripada lukisan asli Tang Yin. Harta nasional, ini pasti harta nasional. Sekelompok petinggi di industri barang antik sangat antusias seperti sekelompok anak-anak. Mereka memulai rutinitas yang intens. Sungguh sebuah harta karun. Baiklah, semuanya, jangan dilihat. Karena ini kebaikan Tuan Zhu, saya akan menyimpannya dulu. Zhu Hong, saya menawarkan juta yuan untuk lukisan ini, jual saja padaku. Saya menawarkan juta, saya akan mengambil lukisan ini. Saya akan menawarkan 1 miliar, jangan biarkan siapapun merebutnya dariku. Bukankah Tuan Zhu tadi mengatakan bahwa siapapun yang dapat mengidentifikasi lukisan ini akan memberikannya kepadanya? Saya rasa Tuan Zhu tidak akan mengingkari janjinya di depan begitu banyak orang. Lukisan tersembunyi di dalam lukisan ini adalah karya Chen Yuan. Jika teridentifikasi, maka kepemilikannya tentu saja menjadi miliknya, dan jika Anda menginginkan lukisan ini, Anda harus datang ke Tuan Chen Yuan untuk membelinya. Qin Wushuang berkata dengan yakin. Sesaat, pria gemuk setengah baya itu, yang awalnya penuh semangat, merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah memakan kotoran. Itulah alasannya, teman kecil Chen Yuan, saya ingin tahu apakah lukisan ini dapat dialihkan. Saya bersedia membayar 12 miliar untuk membelinya. Patriark keluarga Xi berkata dengan penuh harap. Jangan dijual. Hari ini adalah ulang tahun ke-75 Tuan Qin, jadi lukisan ini adalah hadiah ulang tahun saya untuk Tuan Qin. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, semua tamu yang hadir menahan napas. Ini adalah harta nasional. Kepala keluarga Xi bersedia membayar 12 miliar, tetapi Anda tidak mau menjualnya. Pada akhirnya, Anda malah memberikannya kepada orang lain. Ini 12 miliar. Saya sayang sekali. Sialan. Dia pura-pura lagi. Paru-paru Park Jung Jae hampir meledak. Situasi yang awalnya dia atur. Petik 2. Pada akhirnya, mereka semua membuat gaun pengantin untuk Chen Yuan. Aku monyet tanah liat. Chen Yuan, kau sungguh luar biasa, kau bahkan bisa memahami kaligrafi dan lukisan kuno. Pada saat ini, Qin Wushuang menatap Chen Yuan dengan kilbich di matanya. Kekaguman dan kekaguman semacam itu tidak disembunyikan. Yang terpenting adalah, Chen Yuan tidak mengambil uang sepeser pun, dan memberikan karya otentik Taizong senilai 12 miliar ini kepada kakeknya. Mungkinkah ini hadiah pertunangan? Harta karun nasional seperti ini mudah diberikan. Chen Yuan pasti menyukaiku. Kakek juga sangat mengagumi Chen Yuan, sungguh hebat. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 99 poin. Ding. Target penjilat anjing, Qin Wushuang, terkesan dengan bakat luar biasa tuan rumah, dan memuja tuan rumah dari lubuk hatinya. Tingkat kesukaannya telah menembus 99 poin, dan poin peningkatan hadiah adalah +10. Poin penguatan tersisa tuan rumah saat ini, 70. Qin Tian. Tingkat kesukaan +10. Qin Tian. Tingkat kesukaan +10. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Qin Tian diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Qin hari ini. Sebagai presiden Great Star Group dan pemegang saham utama grup, tentu saja dia berhak untuk berpartisipasi. Tetapi dia dan Chen Yuan tidak datang bersama hari ini. Namun ini tidak menghalanginya untuk melihat bakat luar biasa Chen Yuan di antara kerumunan. Banyak anak muda yang hadir adalah talenta muda terkenal di Shanghai. Tetapi orang-orang ini seperti lilin kunang-kunang di bawah cahaya Yanzong, bagaimana mereka berani bersaing dengan bulan yang terang. Dia sangat tampan. Bosnya sangat tampan. Meskipun aku tahu dia pandai bermain catur sebelumnya, aku tidak pernah menontonnya secara langsung. Pertama kali aku melihat bos bermain catur, aku merasa sedikit terobsesi. Dibandingkan dengan bos, Li Jiamu benar-benar seperti langit dan bumi, perbedaannya seperti cacing tanah dan naga. Pemahaman bos tentang kaligrafi dan lukisan kuno juga sesuatu yang sama sekali tidak kusangka. Dia benar-benar luar biasa. Xiao Yue, jika memang memungkinkan, aku bahkan tidak keberatan menjadi selirnya. Sayang sekali aku tidak sempurna lagi. Di tubuhku, orang seperti bos tidak menyukaiku. Qin Tian menundukkan kepalanya. Jejak rasa rendah diri perlahan muncul di hatinya. Dia terlalu muda saat itu, ia berpikir bahwa Li Jiamu adalah satu-satunya orang yang ia inginkan dalam hidupnya. Ia tidak akan pernah mengkhianati tuan muda. Namun waktu telah berlalu,
dan sekarang setelah kupikir-pikir, itu hanyalah suasana yang diciptakan oleh kamp pelatihan keluarga Li. Semua gadis yang menerima pelatihan tidak memiliki akses ke pria-pria hebat dari dunia luar. Dan tuan muda keluarga Li menanyakan kesehatannya seminggu sekali. Tentu saja, dia menjadi objek kekaguman semua gadis. Baru sekarang dia mengerti bahwa semua ini hanyalah ilusi. Mereka sama sekali tidak punya pilihan, dan bahkan hak untuk memilih kekasih pun telah lama dirampas. Bab 800. Chen Yuan ini benar-benar berbakat, dan dia dengan santai memberikan lukisan kuno senilai lebih dari 1 miliar yuan. Dia mungkin lebih kaya dari yang dibayangkan. Sementara Qin Qian dipenuhi emosi, sepasang saudari kembar di depannya mulai berdiskusi. Ya, Kak, pria ini memang sangat menarik. Jika pria lain yang tidak banyak mengeluarkan uang untukku, mereka tidak akan pernah menyentuhku, tetapi jika orang ini perokok, mungkin dia tidak perlu mengeluarkan uang. Aku bersedia menyentuhnya. Simen Tingting menjilat bibirnya. Melihat mata Chen Yuan, seperti menatap mangsa. Tingting, kali ini, kita mungkin harus bergabung. Ada terlalu banyak wanita hebat di sekitar Tuan Yan, dan semuanya adalah putri dari keluarga bangsawan. Di depan mereka, kita tidak memiliki keuntungan sama sekali jika kita menghadapinya sendirian. Tapi kita juga memiliki keuntungan kita sendiri. Bersama-sama, kita tak tertandingi oleh wanita manapun. Simona tampaknya telah mengambil keputusan. Berapa banyak pria yang bisa menolak godaan si kembar? Mereka berdiskusi dengan tenang. Namun Qin Qian berada tepat di belakangnya, dan tiba-tiba merasa mual. Kedua saudari dari keluarga Simen benar-benar tidak tahu malu. Demi Sugar Daddy, apakah ini rencana untuk ikut bersaing dengan para saudari itu? Bukankah kalian berkencan dengan Tuan Muda Ma minggu lalu? Saoma menghabiskan banyak uang dan membelikan kalian sebuah villa, mengapa dia begitu cepat tergoda oleh Tuan Yan? Kalian kembar, kecepatan berganti pria terlalu cepat, kan? Apakah asap selalu menggoda? Setelah beberapa saat, saya melihat kedua saudari dari keluarga Simen berjalan menuju Chen Yuan. Mereka masing-masing memegang segelas sampahnya di tangan mereka. Tuan Chen Yuan, tempat parkir tadi agak kasar, mohon jangan tersinggung, silakan memperkenalkan diri, nama saya Simen Nana, senang bertemu dengan Anda. Saudara Chen Yuan, Anda benar-benar hebat, saya sangat mengagumi Anda, nama saya Simen Tingting, bolehkah saya mengajak Anda bersulang? Boleh. Chen Yuan mengangguk. Dia mengambil segelas sampahnya dan beradu gelas dengan kedua saudari itu. Lagi pula, pada kesempatan seperti ini, jika dua gadis polos dan cantik bersulang untukmu, kau seharusnya tidak terlalu malu. Tapi saat bersulang, Simen Nana tiba-tiba menyelipkan secarik kertas kecil ke saku celana Chen Yuan. Hal yang sama juga terjadi pada adik perempuannya, Simen Tingting. Chen Yuan meletakkan gelas anggurnya, dan menyentuh saku celana kiri dan kanannya. Tuan Yan, Hotel Regal, kamar 1608 malam ini, saya akan menunggu Anda, Nana Anda. Saudara Chen Yuan, Hotel Regal, kamar 1608 malam ini, aku akan menunggumu, Tingtingmu. Chen Yuan melihat kedua catatan itu. Ia terdiam sejenak. Ia dengan hati-hati membandingkan nomor kamar di kedua lembar kertas itu untuk memastikan tidak ada yang salah. Ternyata kamar yang sama. Berbaring di rumput. Chen Yuan mendongak dan melihat kedua saudari Simen sudah lari malu-malu. Siapa sangka kedua gadis ini, yang tampak begitu polos dan manis, akan berperilaku begitu tidak terkendali. Mungkinkah gadis-gadis di Shanghai lebih berpikiran terbuka? Sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Apakah ini jebakan? Kedua orang ini kemungkinan besar adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh Dark Web. Dia begitu antusias saat pertama kali muncul, dan dia masih harus menggunakan si kembar untuk merayu saudara laki-laki. Dia tidak sopan sama sekali, memperkosa atau mencuri. Benar, sekarang Dark Web telah digantikan oleh Dark Web, aku hampir mengosongkan seluruh platform Dark Web, dan mereka tidak ada hubungannya denganku secara online, jadi mereka melancarkan balas dendam offline. Pada saat yang sama, mereka tahu betul bahwa aku kuat secara pribadi, dan akan sangat sulit untuk membunuhku di Tiongkok, jadi mereka berencana untuk merayuku. Apakah kau pikir kakak akan tertipu seperti ini? Sebuah seringai muncul dari sudut mulut Chen Yuan. Terlepas dari apakah kedua saudari Simen itu pembunuh atau bukan, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu di masa sensitif ini. Ada begitu banyak hal menjijikkan di sekitarku yang belum sempat kukembangkan. Inisiatif seperti ini untuk mengantarkan sesuatu ke depan pintu pasti bukan hal yang baik. Chen Yuan meremas dua lembar kertas menjadi bola, dan membuangnya ke tempat sampah di sudut. Tapi dia tidak menyadarinya. Ye Han selalu fokus padanya. Ketika Chen Yuan diolok-olok oleh orang lain, Ye Han agak penasaran. Dia menyuruh seorang petugas kebersihan untuk diam-diam mengeluarkan catatan kecil di tempat sampah.
Kemudian membukanya dan melihatnya. Seketika wajahnya memerah. Oh! Dua saudari dari keluarga Simen, sepupuku Ye Xiong sepertinya mengejar Simen Tingting beberapa hari yang lalu. Bukankah itu berarti mereka berdua sudah berpacaran? Apa maksudnya dia merayu Chen Yuan secara langsung seperti ini? Dan dia langsung membuat janji di kamar hotel. Dan saudari ini, Simen Nana, bukankah dia berselingkuh dengan Wang Shao? Mereka berdua benar-benar berkencan di kamar yang sama. Sungguh tidak tahu malu. Ini menjijikkan. Bagaimana Chen Yuan akan memilih? Laki-laki adalah hewan yang hanya memikirkan diri sendiri, dan mereka masih tergoda oleh wanita kembar. Akankah Chen Yuan kembali? Ye Han merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk menguji Chen Yuan. Meskipun dia tahu bahwa sifat manusia tidak dapat menahan godaan. Tidak ada wanita yang bisa meninggalkan ponsel pria dengan senyum. Tapi kotak Pandora telah dibuka. Jika dia tidak mengawasi keberadaan Chen Yuan malam ini, dia benar-benar akan kesulitan tidur dan makan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.